Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semuanya. Jadi sebelumnya kami di sini selaku dari kelompok 5 dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan akan melaksanakan salah satu tugas kami yaitu mengenai wawancara terkait dengan bagaimana sebenarnya sistematika dalam pemilihan ketua partai politik. Di sini telah hadir salah satu narasumber kita yaitu Bapak Andi Amran yang nantinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya akan dilemparkan dari kelompok kami. Tanpa membuang banyak waktu, langsung saja kita masuk ke dalam wawancara pertama kita kepada Aziz, kami persilahkan. Baik, sebelumnya mohon izin kepada Bapak untuk bertanya. Menurut Bapak, secara umum, bagaimana mekanisme memilih ketua partai di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan jawab pertanyaan adik-adik semua. Setiap partai memang harus punya ketua dan punya aturan internal yang berbeda. Tapi secara garis besar, ketua partai dipilih melalui forum resmi bernama Kongres atau forum muktamar, atau inilah yang menetapkan siapa yang akan memimpin partai secara satu periode. Begitu deh. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa ada pertanyaan selanjutnya lagi yang akan dilemparkan oleh saudara kita. Kepada Alul kami persilahkan. Baik, Pak. Apakah ada proses penjaringannya atau seleksi calon saja, Pak? Begitu. Oh iya, makasih deh atas pertanyaannya. Proses penjaringan itu sudah pasti ada. Biasanya dimulai dari penjaringan dari daerah atau kabupaten kota, tingkat masukan tahap penyampaian visi misi, lalu dilakukan pemungutan suara oleh partai, para delegasi atau pemilik hak suara. Itu yang penting, seperti DPC, DPD, dan struktur organisasi partai lainnya. Begitu deh. Bagaimana? Puas? Jelas deh? Baik, Ya, terima Pak. kasih, Pak. Pas, Pak. Siap. Ya. Selanjutnya Pak, kita mungkin akan masuk sebenarnya ke pertanyaan selanjutnya mengenai siapa yang akan memilih ketua tersebut yang akan ditanyakan oleh Farhan. Yang memilih ketua dari pemungutan suara tadi, tapi tergantung dari ADES dari anggaran rumah tangganya. Umumnya yang memilih adalah perwakilan resmi dari berbagai provinsi dan kabupaten. Begitu deh. Baik, Pak. Ya. Selanjutnya Jesse, silakan. Ya, mohon izin Pak, saya akan bertanya apa-apa sajakah syarat untuk dapat menjadi seorang ketua partai? Syarat untuk menjadi ketua partai biasanya seorang calon harus anggota resmi dan punya pengalaman di bidang organisasi dan memiliki rekam jejak organisasi serta disetujui oleh struktur internal partai dan berpengalaman minimal atau rekomendasi dari daerah yang bersangkutan. Begitu deh. Oh ya, baik Pak. Silakan, masih mau Baik bertanya Pak, deh. selanjutnya lagi oleh salah satu teman kami nama Sinta, kami persilahkan. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, setelah voting bagaimana penetapan resminya? Baik, saya akan jawab pertanyaan adik-adik. Calon dengan suara terbanyak ditetapkan menjadi ketua melalui keputusan Kongres atau melalui keputusan Munas. Diumumkan secara resmi dan disahkan melalui SK DPP partai yang bersangkutan. Begitu deh. Oh ya Pak, baik. Selanjutnya pertanyaan kami dari salah satu teman kami yang paling cukup paham mengenai hal ini Pak, itu Satria, kami persilahkan. Dari pertanyaan saya Bapak, apakah setelah penetapan ketua baru langsung menjalankan tugasnya? Ya seharusnya begitu, wajib itu. Ya setelah pengesahan ketua terpilih langsung mulai menjalankan fungsi kepemimpinan termasuk menyusun struktur kepengurusan partai yang bersangkutan. Begitu deh. Baik Pak. Lalu ada juga pertanyaan yang akan dilontarkan oleh saudara kami atas nama Farel Bakti, kami persilahkan. Nah, tapi Pak izin bertanya, biasanya tantangan apa saja yang muncul dalam proses pemilihan ketua partai? Beberapa tantangan yang sering muncul meliputi dinamika, dukungan antar daerah, potensi perbedaan, dan terdapat serta pentingnya menjaga agar proses tetap bertransparan, demokrasi, dan berintegritas tinggi. Begitu deh. Baik Pak, lalu ada dari
saudara kita dari Jawa, Kinan, dipersilakan untuk bertanya. Permisi Pak, izin bertanya untuk apakah dapat kita simpulkan bahwa pemilihan ketua partai memiliki mekanisme yang cukup terstruktur? Ya, makasih deh atas pertanyaannya, bagus sekali. Betul, semua proses sudah diatur dengan jelas sehingga partai dapat memastikan kepemimpinan yang sah dan demokratis. Begitu deh. Atau mungkin ada terakhir penutup dari saudara Farhan, kami persilahkan. Baik, izin bertanya Pak. Bagaimana kesan dan pesan Bapak kepada kami mahasiswa, Pak? Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan adik-adik ini ke depan ini adik-adik ini sebagai cikal bakal untuk mau berorganisasi atau mau masuk dalam partai untuk menduduki beberapa jabatan sebagai anggota dewan, sebagai anggota dewan daerah, provinsi dan pusat. Jadi wajarlah adik-adik mahasiswa ini berorganisasi di luar dari pelajaran yang diterima di perguruan tinggi masing-masing. Terima kasih, Dek. Baik Pak, kami juga mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak sudah meluangkan waktunya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Semoga hal yang kami lakukan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kami semua dan bagi kami ke depannya. Dari kami semoga Bapak sehat terus, semangat terus, dan semoga negara kita semakin tumbuh ke arah yang lebih baik. Sekian dan terima kasih Pak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.